Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam curahan nikmat, karunia, serta berbagai macam kemudahan untuk mendekatkan diri kepadanya. Hadirnya kita di tempat ini untuk melaksanakan ibadah, yaitu salat zuhur secara berjamaah, dilanjutkan duduk di majelis ta'lim, ini adalah karena bantuan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Jikalau bukan karena rahmat dan karunia Allah kepada kalian, niscaya kalian akan menjadi pengikut syaitan, kecuali sedikit di antara kalian. Allah juga katakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Jikalau bukan karena rahmat dan karunia Allah, tidak seorang pun di antara kalian yang dapat mensucikan ataupun membersihkan dirinya. Sampai kapanpun, kata Allah, walakinnallaha yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla mensucikan hati bagi siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Jadi duduknya kita di sini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita, tapi murni karena bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita senantiasa meminta kepada Allah Azza wa Jal dengan mengatakan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, serta amalan yang diterima. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhiruz zaman. Dan semoga salawat tersebut bersambung hingga kepada para kerabat beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau SAW di dalam kebaikan. Judulnya apa? Selamat dengan kejujuran. Tema ini diangkat melalui kisah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ka'ab ibn Malik Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau adalah salah seorang penyair yang ulung. Ini kisah langsung diceritakan oleh Ka'ab ibn Malik kepada putranya yang bernama Abdullah. Yang mana Abdullah ini senantiasa menyertai ayahnya di masa tua ayahnya. Yang ketika sudah tua ayahnya itu sudah kehilangan penglihatannya. Jadi Abdullah ini selalu menyertai ayahnya, mengantarkan ayahnya kemanapun pergi, dimanapun berada bersama ayahnya. Dan kemudian Abdullah yang meriwayatkan kisah ini dari si empunya kisah yang memiliki kisah, yaitu Ka'ab ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu an. Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan, atau Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik mengatakan, sami'tu Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu yuhaddithu bihadithihi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Aku mendengar Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, ia menceritakan kisahnya ketika tidak menghadiri peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk. Perang Tabuk ini terjadi pada tahun berapa Hijriah? 9 Hijriah. Tepatnya pada bulan Rajab. Ini peperangan yang besar karena yang dihadapi adalah bangsa besar, yaitu bangsa Romawi.
Ketika itu Rasulullah SAW mendengar bahwasanya bangsa Romawi sudah mengumpulkan pasukan beserta sekutunya bersiap guna untuk menyerang kota Madinah. Maka Nabi Muhammad SAW mempersiapkan pasukan untuk kemudian menemui mereka di luar kota Madinah. Perang Tabuk di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sebut sebagai Sa'atil Usrah atau Ghazwatul Usrah, yaitu perang yang sulit. Karena beberapa alasan. Yang pertama, jarak yang harus ditempuh oleh para sahabat adalah jarak yang sangat jauh, sekitar kurang lebih 700 km, 750 km. Jarak yang sangat jauh, itu yang pertama. Yang kedua, dilakukan pada musim cuaca yang sangat panas. Yang ketiga, musuh yang dihadapi sangatlah banyak. Yang keempat, ketika itu para sahabat sudah bersiap-siap akan memanen tanaman yang mereka tanam. Udah siap-siap apa? Panen. Ini kan yang paling berat ya. Antum kalau diminta untuk misalnya melaksanakan kegiatan ngantar ustadz misalnya safari dakwah, pas ada orderan, waduh ini paling berat kan gitu ya. Ini sudah tinggal panen kurmanya. Tapi Rasulullah SAW minta sahabat itu untuk keluar. Sampai kemudian ya, dikatakan bahwasanya Rasulullah itu pada peperangan tersebut mengumpulkan kurang lebih sampai 30.000 pasukan. Bayangin tuh. Bahkan yang dari luar kota Madinah sudah mulai merapat ke kota Madinah. Bersiap-siap berangkat. Dan subhanallah, ini peperangan terjadi ketika kondisi kaum muslimin ketika itu mengalami masa krisis. Jadi Rasulullah SAW memotivasi para sahabat untuk berkontribusilah di dalam penyediaan materi pasukan. Makanya kita pernah mendengar ya, ketika Rasulullah SAW minta sahabat untuk berdonasi, maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, pada saat ini aku memiliki harta, maka ini kesempatanku. Kalaulah aku bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq di dalam berdonasi, di dalam berkontribusi, maka inilah saatnya, kata Umar. In sabaqtuhu yauma. Maka kemudian Umar bin Khattab membawa hartanya diletakkan di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasul tanya, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu wahai Umar? Umar mengatakan, "Taraktu lahum mithlah." Aku sisakan untuk keluargaku seperti yang aku bawa ke hadapanmu ya Rasulullah. Tidak lama kemudian datang siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Membawa hartanya diletakkan di hadapan Rasulullah SAW. Ditanya sama Rasulullah, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, "Taraktu lahumullaha wa rasulah." Aku sisakan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Maknanya apa? Semua hartanya dibawa diletakkan di hadapan Rasulullah SAW. Sampai Umar mengatakan, wah kalau gini saya tidak akan pernah bisa mengalahkan siapa? Abu Bakar. Tidak lama kemudian Utsman ibn Affan datang dengan membawa 300 keping dinar. Diletakkan di hadapan Rasulullah SAW. Dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW yuqallibuha, membolak-balik dinar yang dibawa oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Sambil Rasulullah SAW mengatakan, ma dharra ibn Affan ma amila ba'dal yaum. Apapun yang dilakukan Utsman ibn Affan setelah hari ini tidak akan pernah memudaratkannya. Subhanallah. Datang juga Abdurrahman ibn Auf menyerahkan hartanya di hadapan Rasulullah. Sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan, man jahaza jaishal usrah falahul jannah. Siapa yang mempersiapkan pasukan yang akan berangkat menuju Tabuk, balasan baginya adalah surga. Kemudian Utsman angkat tangannya lagi sambil mengatakan, ya Rasulullah, atasku 100 ekor onta beserta perlengkapannya. Tadi sudah berapa? 300 keping dinar. Kalau dikonversikan ke rupiah, ke emas lah, 4 kilo seperempat emas. Antum punya emas seperempat kilo gak? 4 kilo seperempat emas. Duitnya berapa itu? Masya Allah. Ada kalkulator di depan saya. 3 miliar. Waduh, siapa yang bisa lebih gede lagi? 3, 4, masa berubahnya terlalu banyak ini. 4 miliar. 4,45, antum megang kalkulator? Oh enggak, Masya Allah.
Atasku ya Rasulullah 100 ekor onta beserta perlengkapannya. Kembali Rasulullah minta untuk berdonasi. Utsman ngacung lagi. Atasku 100 ekor onta ya Rasulullah, sampai 3 kali. Berarti berapa ekor onta? 300. Subhanallah, ini para sahabat ini, ya, mereka beruntung dengan harta mereka. Makanya orang yang hendaknya kita itu iri kepada orang tersebut, yaitu orang yang memiliki harta kemudian dia gunakan hartanya fi sabilillah. Tapi sebagaimana yang kita tahu, tidak semua sahabat itu kaya. Bahkan mu'adhamus sahabah, bahkan kebanyakan para sahabat itu apa? Fakir, miskin. Sampai dikatakan salah seorang yang bernama Abu Khaythamah, karena tidak ada yang bisa diberikan di hadapan Rasulullah. Dan orang yang miskin itu nggak mau cuma duduk ongkang-ongkang kaki lihat orang kaya taruh duit. Dia nggak bisa kayak gitu. Abu Khaythamah ketika tidak punya harta berangkat ke pasar. Dia mengatakan kunna nuhamil, kami itu berangkat ke pasar tujuannya apa? Jadi tukang panggul, kuli panggul. Berikan jasa kepada orang. Ketika dibayar entah itu dengan uang atau dibayar dengan kurma, maka dia letakkan di hadapan Rasulullah SAW. Abu Khaythamah itu bersedekah dengan 1 sok kurma. Ada bahkan yang setengah sok, setengah. Tapi orang munafik, Masya Allah. Munafik ini memang kerjaannya itu tukang nyinyir. Kalau ada orang kaya datang bawa harta yang banyak, maka dia mengatakan ma'urida biha wajhallah. Dia sedekah banyak itu tidak mencari ridho Allah. Hadza mura'i, ini orang pengen riak saja. Tapi kalau orang yang datang bawa harta sedikit, orang munafik ngomong lagi, innallaha an sadaqati hadza laghani. Allah nggak butuh dong dengan sedekah yang separuh satu sok kurma. Jadi semua salah kalau hadapan sama orang apa? Munafik. Sahabat tak bisa. Dia harus, orang kaya taruh duit, dia juga taruh duit. Kalau zaman sekarang kita, masjid kita mengatakan ya butuh 1 bulan ini biaya untuk iftar sekitar kurang lebih 500 juta. Yang sudah terkumpul berapa? Berapa? 230 juta, taruhlah seperti itu. Maka yang punya 1 juta mengatakan, ya duit saya 1 juta kalau dibandingkan 270 kekurangannya itu nggak ada apa-apanya, nggak deh. Kan kita kayak gitu ya, nggak deh. Yang 1 juta aja mikir gitu, apalagi yang 500 ribu. Apalagi yang 100 ribu. Kalau sahabat nggak bisa. Berapapun ditaruh. Karena patokannya itu bukan banyak sedikitnya, betul nggak? Bahkan dikatakan di dalam sebuah hadis, ya, sedekahnya sahabat itu, yang 1 sok itu bisa mengalahkan sedekah kalian yang 1 bukit berupa emas. Karena apa? Ketika sahabat meletakkan 1 sok itu, yang dimiliki cuma berapa? 2 sok bahkan. Yang diletakkan 1 dinar, yang dimiliki cuma berapa dinar? 2 dinar. Sampai orang-orang miskin yang memang tidak punya apa-apa, itu datang kepada Rasulullah. Iya, datang kepada Rasulullah minta bekal. Ya Rasulullah, saya pengen tetap ikut berangkat apa? Perang. Karena ini perang yang besar, perang yang jauh. Sampai dikatakan pada perang Tabuk ini, khusus di perang Tabuk, Rasulullah itu menyampaikan kepada para sahabatnya kapan mereka akan berangkat, tempat mana yang akan dituju, dan itu belum pernah dilakukan Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah itu kalau mau berangkat perang selalu tidak menyebutkan kapan berangkatnya, tempat mana yang akan dituju, tanggal sekian sampai di mana, tidak pernah disebutkan. Kenapa? Karena sebagaimana Rasulullah SAW memiliki mata-mata, pasukan musuh juga apa? Memiliki mata-mata. Kan bahaya kalau kita sudah ketahuan rencana kita, mereka sudah bisa bersiap-siap. Khusus perang Tabuk, Rasulullah SAW menjelaskan perkaranya tersebut dengan jelas. Kita akan berangkat tanggal sekian sampai di Tabuk tanggal sekian. Kenapa? Karena ini sulit ini. Supaya orang datang membawa perlengkapan, perbekalan. Sampai saya katakan tadi orang-orang miskin yang datang ke hadapan Rasulullah minta bekal. Kemudian Rasulullah tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada mereka. Sampai dikatakan oleh Ibrahim ibn Adham rahimahullah. Beliau mengatakan masa'aluhul khayla, masa'aluhu illa ni'al. Orang-orang miskin yang datang ke hadapan Rasulullah itu datang bukan minta seekor kuda perang, bukan. Datang bukan minta sepasang
ataupun satu setel baju perang, bukan. Datang bukan meminta sebilah pedang, bukan. Tapi mereka datang cuma meminta sepasang sandal yang akan mereka gunakan untuk berjalan dari kota Madinah menuju Tabuk. Berapa kilo tadi? 750. Tapi Rasulullah tidak memiliki apa-apa. Jadi sahabat dipersilahkan pulang sudah. Ketika mereka pulang, mereka itu dalam kondisi menangis, Pak. Bersedih sampai Allah ceritakan di dalam surah At-Taubah. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Kata Allah, tidak berdosa, yaitu orang-orang yang datang kepadamu wahai Muhammad, tujuannya minta bekal supaya kau bawa mereka menuju Tabuk. Lantas kamu katakan kepada mereka, la ajidu ma ahmilukum alaih, aku tidak memiliki sesuatu apapun yang dapat aku berikan kepada kalian. Tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazana. Mereka berpaling pulang meninggalkan Rasulullah dalam kondisi mata mereka itu menangis karena sedih. Alla yajidu ma yunfiqun, karena mereka tidak memiliki apapun yang dapat mereka sedekahkan. Sampai salah seorang di antara mereka yang bernama Ulbah ibn Zaid radhiyallahu an, di malam hari setelah sholat tahajud, dia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, Allahumma innaka qad amartana bil jihad wa raghabtana fihi. Allah, Engkau senantiasa memerintahkan kami untuk berjihad. Engkau senantiasa memotivasi kami untuk berjihad. Thumma lam taj'al 'indi ma ataqawwa bih wa lam taj'al fi yadi rasulika ma yahmiluni alaih. Sekarang dikumandangkan panggilan jihad ya Allah, namun Engkau tidak jadikan pada diriku sesuatu yang dapat aku gunakan sebagai bekal. Bahkan Engkau tidak jadikan pada diri Rasulmu sesuatu yang dapat membawa aku menuju jihad. Maka Ulbah mengatakan, Allahumma inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli madlamatin asabani biha. Ya Allah, pada malam hari ini aku akan tetap bersedekah, kata dia. Nggak punya apa-apa, bahkan tali sendal saja tidak punya. Dia mengatakan, ya Allah, pada malam hari ini aku akan tetap bersedekah. Dengan cara apa? Dengan cara aku maafkan seluruh kaum mukminin yang pernah menzalimi aku, baik itu pada hartaku, pada jasadku, maupun pada kehormatanku. Tsumma asbaha ma'an nas. Kemudian di pagi hari setelah sholat subuh, Rasulullah SAW itu berdiri, kemudian mengatakan, ainal mutasaddiqu hadhihi lailah. Siapa orang yang semalam bersedekah? Subhanallah. Sahabat tidak ada yang bangun, tidak ada yang berdiri. Dikatakan falam yakum ahadun. Tidak ada satupun yang berdiri, karena tidak ada satupun di antara mereka yang merasa bersedekah semalam. Kemudian Rasulullah ulang lagi, ainal mutasaddiq. Mana orang yang bersedekah? Fal yakum. Disertai dengan kata perintah, hendaklah dia berdiri sekarang. Sahabat kalau dengar perintah Rasulullah nggak berani macam-macam. Maka berdirilah Ulbah. Ketika Ulbah berdiri, Rasulullah SAW mengatakan, abshir, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, bergembiralah engkau wahai Ulbah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, qad kutibat fi zakatil mutaqabbalah, sedekahmu telah Allah tetapkan sebagai amalan yang diterima. Bayangin. Jadi sedekah itu tidak melulu dengan apa? Uang. Sampai para ulama ketika mengomentari kisah di atas, mereka mengatakan, hadza wallahi bukaur rijal, demi Allah, tangisan yang semacam ini demi Allah adalah tangisan seorang laki-laki yang sejati. Bukan ketika lihat telenovela nangis, bukan. Lihat film Korea misek-misek, gak kayak gitu. Nangisnya kenapa? Karena tidak mampu melaksanakan ketaatan. Hadza wallahi bukaur rijal, demi Allah tangisan yang semacam ini adalah tangisan seorang laki-laki yang sejati. Bakau ala faqdihimur rawahil yatahammaluna alaihi ilal maut. Apa sih yang mereka tangiskan? Mereka menangis itu karena tidak memiliki tunggangan, kendaraan yang mereka akan gunakan menuju kepada medan kematian. Betul enggak? Fi mawatina turaku fiha dima'u fi sabilillah. Mereka nangis karena tidak dapat hadir pada satu tempat yang bisa jadi di tempat tersebut darah mereka akan dikucurkan fi sabilillah. Mereka menangis karena tidak dapat hadir pada satu tempat yang bisa jadi di tempat tersebut kepala mereka akan dipisahkan dari jasad mereka.
Hadza wallahi bukaur rijal. Demi Allah, tangisan yang seperti ini adalah tangisan seorang laki-laki sejati. Kemudian dilanjutkan, wa amma man baka ala faqdi hadhihi minad dunya. Dan adapun orang yang nangisnya itu karena nggak dapat kebahagiaan dunia, maka dikatakan fadzalika syabihun bibukail atfal, maka tangisannya itu tidak lebih seperti tangisan seorang anak kecil yang tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Antum ketika kondisi seperti ini baca meme, tahu meme apa? Tulisan ya. Dikatakan tulis, Masya Allah, ini negeri bikin kita bersedih, miris hati kita. Ketika kita menyaksikan negeri penghasil kelapa sawit, tapi terjadi kelangkaan minyak goreng pada negeri tersebut. Anda membaca kan ya? Tapi pernah nggak kita sedih? Kita nangis hati kita. Menyaksikan negeri yang dihuni mayoritas kaum muslimin. Tapi sholat subuhnya berapa soft? Masya Allah. Sholat tarawehnya semakin dekat Lebaran, semakin dekat apa? Idul Fitri semakin ada kemajuan. Masya Allah, kemajuan. Semakin maju soft. Ini tangisan anak kecil kalau nangis perkara dunia saja. Antum nangis ketika sudah sampai 11 Ramadan kok cuma baca setengah juz. Ini nangis. Sudah sampai 12 Ramadan kok cuma sedekahnya kehitung. Ya Allah, kemarin 2000 itu pun kembalian dari Indomaret. Antum, itu nangis antum. Ini nangis kalau apa? Kalau sudah dekat Lebaran masih belum dapat THR, nangisnya itu. Masya Allah. Jadi perang Tabuk ini perangnya sangat sulit, maka Rasulullah kasih tahu tujuannya mana, akan sampai di daerah mana. Dan kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan, wa kana min khabari, adapun kisahku, hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, ketika aku tidak menghadiri peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Tabuk, ya, bahwasanya ketika itu lam akun qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Ketika itu aku tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih berkelapangan kecuali ya melebihi pada hari ketika aku tidak menghadiri perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada peperangan yang sebelumnya Ka'ab bin Malik itu punya cuma satu tunggangan, ya. Kalau perang Tabuk ini Ka'ab bin Malik sudah persiapkan 2 tunggangan. Bayangin tuh. Dan ini memang butuh kendaraan memang. Sampai diceritakan, dikisahkan Rasul ketika berangkat menuju Tabuk itu, karena minimnya kendaraan, 1 ekor onta itu sampai dipakai gantian 3 orang loh Pak. Berapa kilo tadi? 750 kilo. Antum kalau ke Malang aja duduk di belakang aja nggak seneng kok. Iya, betul nggak? Naik SUV duduk di seat yang nomor belakang, aduh, meskipun Pajero juga ya pegel ya, pendek ya, pengennya duduk di tengah yang nyaman. Ini bukan naik onta. 1 ekor onta dipakai gantian 3 orang, sampai Rasulullah itu gantian sama Ali bin Abi Thalib. 1 lagi saya lupa namanya. Ketika sudah tiba waktunya Rasulullah untuk turun, untuk jalan, yang namanya sahabat, masa Rasul jalan kita naik ya. Kata sahabat, ya Rasulullah lanjut. Lanjut ya Rasulullah, kami jalan aja. Kata Ali, kata Rasulullah apa? Ma antuma bi aqwa minni alal masyi wala ana bi aghna minkuma anil ajri. Kalian itu tidak lebih kuat daripada aku ketika berjalan, dan aku adalah orang yang juga butuh pahala seperti kalian. Subhanallah. Nabi Muhammad yang sudah dijamin surga saja masih berlelah-lelahan fi sabilillah. Kalau kita yang di atas, Ustadz fadhil lanjut, oh gitu, bener? Bener ya? Oke, kita lanjut aja di atas. Rasul di, wallah, enggak, turun. Saya juga butuh pahala, kata Rasulullah. Kata Ka'ab, walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini saya sudah jelaskan tadi ya. Fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siap-siap. Ini kan mau berangkat tujuan jauh, siap-siap. Siap, antum mau berangkat umroh aja siap-siapnya mungkin 3 hari kopernya apa yang kurang ya, gitu kan ya. Ini mau berangkat jauh, siap-siap Rasulullah pada hari pertama siap-siap, kaum muslimin sudah siap-siap. Kata Ka'ab apa? Udah deh, saya nanti siap-siapnya siangan dikit. Siang muncul lagi bisikan, sore wes. Sore ketemu malam.
Udah besok aja deh. Aku lapang ini punya harta tungganganku bahkan sampai 2. Udah besok pagi aja. Besok pagi ke pasar, ada urusan lupa, siang aja deh, siang malam besok, kayak gitu terus. Makanya ketika kita ingin mengerjakan satu kebaikan, satu ketaatan, jangan sampai kita tunda. Antum kalau mau bangun sholat tahajud, ini kejadian paling sering ini. Mau bangun sholat tahajud, pasang alarm, beker jam 4 misalnya. Sebelum kita sahur ya misalnya, jam 4. Ketika bunyi, antum bangun, antum lihat, Masya Allah jam 4 nih. Di situ ada tawaran, betul nggak? Tawarannya apa? Bukan tidur lagi, itu tulisan tuh, geser ke atas. Wah, Masya Allah. Apa istilahnya apa? Masya Allah, snooze ya. Geser ke atas 10 menit, betul nggak? Kita geser, masih pedes nih mata ini, geser. Bunyi lagi 10 menit. Geser lagi. Setelah 3 kali udah nggak bunyi lagi itu, ya kan? Bangun jam berapa? Jam 7. Makanya kalau mau melaksanakan kebaikan jangan ditunda. Langsung, karena belum tentu nanti ketika sudah kita tunda, apakah kemudian taufik itu masih bersama kita, kemampuan masih, kemudian apakah kita masih luang, apakah kita masih memiliki harta. Jangan ditunda. Kata Ka'ab bin Malik, aku tunda-tunda sampai Rasul ini sudah berangkat. Dengan para sahabatnya udah berangkat. Mau saya susul, tapi kata Ka'ab, udah deh, nanti aja nyusulnya. Saya punya 2 kendaraan, gampang lah nyusul. Mau nyusul juga masih ditunda. Sampai ketika hari kedua, Ka'ab mengatakan, wah ini kalau saya pun susul tidak akan sampai ini. Tidak akan sampai. Maka kata Ka'ab, "Tsumma ghadawtu faraja'tu wa lam aqdi syai'a." Ya, aku tidak mempersiapkan apapun. Ketika aku keluar rumah ini, idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sudah berangkat dengan pasukannya, berapa tadi jumlahnya? 30.000. Kata Ka'ab, yuhzinuni anni la ara li uswah. Yang menjadikan aku sedih. Ya. Aku tidak melihat manusia kecuali dibagi menjadi 2 golongan. Ini antum harus paham. Yang pertama, golongan pertama, illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang munafik. Yang kalau sholat subuh, sholat isya nggak pernah datang, udah ini muka-muka nggak mau perang ini udah ada. Golongan yang pertama ini. Yang kedua, aw rajulan mimma adzarahullahu taala minad du'afa. Atau golongan yang memang Allah berikan uzur karena memang apa? Tidak mampu tadi, entah tidak mampu secara materi ataupun secara fisik, entah dia pincang atau buta, lain sebagainya. Coba bayangin, antum keluar rumah, lihat golongan yang pertama munafik, na'udzubillah kalau kita sampai jadi golongan orang munafik. Kita bukan golongan orang munafik. Lihat golongan yang kedua, orang-orang yang lemah, kita juga bukan termasuk golongan orang-orang yang lemah. Bukan ini, bukan ini. Sedih gak kalau gitu? Ya Allah. Dikatakan oleh Ka'ab, walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Dan Rasul tidak pernah menyebut aku karena jumlahnya itu banyak sekali. Jadi sampai dikatakan di awal itu, sampai kalaulah ada satu orang yang niat mangkir, tahu mangkir, tidak mau ikut perang, maka dipastikan dia tidak akan ketahuan kecuali turun wahyu kepada Rasulullah. Kalau yang berangkat 30 orang ketahuan, ini mana bulan kok nggak kelihatan gitu ya. Yang berangkat berapa tadi? 30.000. Rasul itu tidak tanya Ka'ab kecuali sudah sampai Tabuk, baru Rasul bertanya kepada para sahabat, ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Mana dia? Kok saya tidak pernah melihat Ka'ab bin Malik? Faqala rajulun min Bani Salimah. Maka satu orang laki-laki dari Bani Salimah, dia mengatakan, ya Rasulullah, habasahu burdah wan nadharu fi itfai. Ya Rasulullah, dia tertahan oleh selendang dan baju dan dia sedang melihat kepada pinggangnya. Maksud saya paham ya? Nggak paham, antum nggak paham saya praktekin. Antum kalau pakai baju baru, biasanya kalau nggak ada kaca pasti gini-gini, betul nggak? Wan nadharu fi itfai itu dia melihat pinggangnya itu karena bajunya bagus. Nggak mungkin orang yang pakai baju bagus mau ikut jalan jauh-jauh sampai
750 kilo. Dia tertahan oleh selendangnya. Makna yang lain kinayah apa? Dia tertahan oleh istrinya. Ini bahaya ini makanya. Kadang kita mau iktikaf, aduh bang, jangan deh bang iktikaf. Nah bentar lagi nih, yang punya istri nih hati-hati. Di rumah aja bang. Baju baru anak-anak belum dibeli. Keluar dong bang dari iktikaf, keluar kita dari masjid. Kan gitu, wallah kalau mau beli baju baru sekarang masih buka. Udah buka kak? Beli. Jangan nanti ketika sudah iktikaf diribetin baju baru, nastar, lapis legit, jangan mau. Jangan mau diganggu. Ini kinayah apa? Oh dia tertahan sama istrinya. Kadang gitu memang pasangan itu yang dirahmati itu kalau suami sholat malam, kemudian lihat istrinya tidur, kemudian diambil air, dipercikan air, ayo sholat bareng-bareng yuk. Nah itu yang dirahmati keluarga yang seperti itu. Kalau istrinya dibisikin kayak gitu, nggak mau bangun, dipercikan air. Kalau masih nggak mau bangun, bisikin. Ini bidadarinya banyak nih, sholat malam. Bangun istri antum melek. Ini tertahannya Rasulullah dia oleh istrinya. Maka ketika itu Mu'adz ibn Jabal ketika mendengar ucapan orang itu kepada Rasulullah, dia mencaci Ka'ab bin Malik. Mu'adz mengatakan, "Bi'sa ma qult." Sungguh buruk apa yang kamu katakan. Ya Rasulullah, ma'alimnahu illa khaira. Ya Rasulullah, kami tidak pernah mendapati Ka'ab ibn Malik kecuali dia adalah orang yang baik. Tuh. Kalau kita ada orang diomongin di sebelah kita, jangan ditambahin, Pak. Kita kan ngomong fulan nih kayak gini-gini. Oh iya benar, anak kemarin juga ketemu fulan. Masya Allah, kita tambahin. Akhirnya majelis, ini majelis apa? Murni ghibah sudah. Gak ada nahi mungkarnya. Kalau Mu'adz diputus langsung. Mata rantainya ghibah ini diputus. Padahal ini orang ngomongnya sama siapa? Rasul. Kira-kira Rasul bakal nimpalin gak kira-kira ghibahnya orang ini? Gak bakal. Tapi tetap Mu'adz bin Jabal mengatakan, bi'sa ma qult. Celaka, sungguh buruk apa yang kamu katakan. Ya Rasulullah, kami tidak mendapati Ka'ab ibn Malik kecuali dia adalah orang yang baik. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun terdiam. Fabainahu ala dzalik. Nih, ketika perbicaraan itu, Pak, antum bayangkan ada 3 orang yang sedang berbicara di padang pasir, ya, tanah yang luas, lapang. Fabainahu ala dzalik ra'a rajulan mubayyidan yazulu bihi sarab. Rasul melihat di kejauhan ada satu orang yang nampak menaik kuda, ya, karena nggak jelas kenapa, karena tertutup sama fata morgana gitu orang tersebut. Ya, faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, kun Aba Khaisamah. Bisa jadi itu adalah Abu Khaisamah. Abu Khaisamah tadi saya sudah sebut di depan. Siapa dia? Lupa antum ini. Ramadan ya saya. Siapa Khaisamah? Abu Khaisamah. Yaitu orang yang berangkat ke pasar tadi, Pak, jadi kuli panggul. Dapat upah 1 sok kurma, ditaruh di hadapan Rasulullah, kemudian dicela sama orang munafik. Allah nggak butuh sama sedekah cuma 1 sok kurma. Kun Abu Khaisamah. Mudah-mudahan itu Abu Khaisamah. Fa idza huwa Abu Khaisamah al-Ansari. Ternyata benar itu yang datang siapa? Abu Khaisamah. Abu Khaisamah, supaya antum tahu, mirip kayak Ka'ab tadi. Mirip. Udah pada berangkat, dia masih belum siap-siap. Ketika hari Rasul berangkat, dia masuk kebunnya. Antum tahu kebun kurma, itu pohon kurma banyak, ada satu tempat, kalau bahasa kita apa, kalau orang Betawi punya apa? Bale. Itu istrinya sudah siapkan makanan di situ, air yang sudah dingin, air udah diemin ya, dari subuh itu kadang nggak punya kulkas orang dulu ya, air yang dingin. Kemudian naungan di bawah pohon kurma. Ajib. Ketika Abu Khaisamah masuk kebunnya, lihat kenikmatan yang seperti itu, ada kurma, ada air, istrinya yang cantik. Maka Abu Khaisamah ingat Rasulullah. Kata Abu Khaisamah, Rasul sekarang sedang berada kepanasan, disengat matahari,
kelelahan. Sedangkan Abu Khaythamah berada di tengah-tengah kebunnya dalam kenikmatan. Wallahi ma hadza bi insaf, demi Allah ini tidak adil. Maka kemudian dia tidak jadi duduk di baliknya tadi, langsung berangkat. Nah, ini orang yang ngalahin syaitan. Kalau kita kan enak ini ya, langsung ngelurusin pinggang dulu. Airnya gitu, kurma, makan ajib gitu. Ini tidak mau dia nurutin syaitan. Ar-Rasul fil harur, Rasul sedang kepanasan. Masa Abu Khaythamah lagi enak-enakan di sini? Wallahi ini nggak adil. Maka dia langsung tunggangin kudanya, langsung nyusul. Alhamdulillah kesusul, betul enggak? Kalau yang tadi nunda, ya nggak berangkat. Nah, ini kok sudah mau habis ini? Belum, sampai jam 2:30. Lah ini sudah masih panjang nih kisahnya ini. Maka Ka'ab berkata, ini terakhir deh, nanti kita lanjutkan mungkin ya pertemuan kedua ya. Ka'ab mengatakan, "Falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi." Ketika aku mendengar, jadi Rasul ini berangkat ke Tabuk, Pak. Ternyata musuhnya itu udah keder duluan. Jadi sudah berangkat ke Tabuk, berapa orangnya tadi? 30.000 orang. Sudah sampai di Tabuk, musuhnya nggak hadir. Bukan diprank, bukan, musuhnya ketakutan. Musuhnya ketakutan, ternyata baru saja diancam aja udah keluar sebanyak ini. Makanya kita itu ada jihad ofensif, ya enggak? Ada jihad defensif. Kayak main bola aja Ustadz, ya memang gitu. Bola niru jihad. Pertahanan yang baik apa? Masya Allah, ini pemain bola semua ini. Daripada diserang, lebih baik nyerang kan gitu. Ditadeni nama Rasulullah, musuhnya ketakutan, tidak hadir. Termasuk diantaranya Rasul itu menjawab tantangan Yahudi yang ada di kota Madinah, mengatakan, kalau memang benar-benar kamu Nabi, soalnya berangkat ke negerinya para Anbiya, Syam. Maka Rasul jabanin, siapa yang takut? Orang Muslim itu nggak boleh takut. Antum kalau puasa ditantang orang debat, ditantang gelut sama orang, ladenin enggak? Jangan. Disuruh ngomong apa? Inni shaim atau inni mur'un shaim, saya sedang puasa. Termasuk diantara maksud kenapa kok kita disuruh ngomong saya sedang puasa. Kok kalau kita nggak ladenin kan kita tinggal melengos aja, itu sudah nggak ngeladenin, betul nggak? Tapi kita disuruh ngomong supaya ini orang tahu kita nggak balas dia, bukan karena kita takut sama dia. Orang Muslim itu harus berani, nggak boleh jadi pengecut. Supaya lo tahu ya, gitu kan. Anda nggak ladenin itu karena saya sedang apa? Memuliakan ibadah puasa. Tapi jangan dilanjutkan. Kalau mau lanjut nanti habis maghrib, jangan. Diladenin nama Rasulullah, ternyata Romawinya udah ketakutan, keder duluan. Maka Rasul tinggal di Tabuk selama kurang lebih 20 hari. 20 hari. Ketika pulang, ini entar lagi tutup tangannya. Ketika pulang, Rasulullah SAW mengatakan, Inna aqwaman khalfana bil Madinah, ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul udhr. Ketahuilah, ini seperti yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada beberapa golongan yang ada di kota Madinah. Tidaklah kita melewati jalan-jalan yang sempit atau mendaki lembah yang terjal, kecuali mereka akan mendapatkan pahala sebagaimana yang kita dapatkan. Habasahumul udhr, karena mereka tertahan oleh udhur yang mereka miliki. Jadi kalau kita mau beramal itu harus pasang niat, ya. Taruhlah kemudian kita nggak bisa beramal, maka kita tetap dapat apa? Pahala. Tapi kalau ini membuktikan juga, ini kalau suka geser-geser ini ya nggak dapat pahala tuh, ya. Hati-hati nih yang mulai sekarang yang suka geser-geser, udah jangan digeser, matikan saja supaya nggak bangun-bangun. Nggak digeser malah dimatiin. Jangan ya, matikan, bangun sholat. Coba nggak berangkat, nggak panas-panasan, nggak tinggal 20 hari di Tabuk, panen di Madinah, ya tetap dapat pahala sebagaimana orang yang berangkat.
Maka kata Ka'ab, ketika Rasulullah itu, kabarnya kan ada tuh, Rasul sudah berangkat nih, mau sampai Madinah. Ketika aku mendengar bahwasanya Rasul sudah perjalanan pulang, maka mulai muncul rasa takut di dalam diriku. Nah ini. Fatafiqtu atadzakarul kadzib. Aku sampai berpikir, gimana caranya saya keluar daripada kemurkaan Rasulullah? Apa saya berdusta saja ya, gitu loh. Karena saya adalah orang yang pintar ngomong. Ada orang-orang yang pintar ngomong, betul ya? Ka'ab ini penyair, masa penyair gagu? Nggak ada penyair gagu, betul nggak? Pintar ngomong dia. Nanti dijelaskan, ketika di hadapan Rasulullah dia ngomong, saya orang yang pintar ngomong. Ada orang yang nggak pintar ngomong, sekali ngomong mau dusta ketahuan dia berdusta, betul nggak? Ada orang, Masya Allah, dia dustanya kayak napas. Masya Allah. Sampai dikatakan ini orang Masya Allah nih, kalau dusta kayak napas. Yang dipuji bangga lagi, dipuji karena dusta. Ente gak usah harap, gak usah dusta deh, anak ente ketahuan kalau bohong. Kita harusnya bangga ketika dia ngomong seperti itu, betul nggak? Ini enggak. Wah fulan nih Masya Allah ini kayak aktor nih. Kita bangga, padahal dusta itu Pak. Sifat yang tercela, bahkan orang kafir saja, Abu Sufyan saja. Ketika ditanya sama Heraklius, siapa ini Muhammad? Apakah dia dari nasab yang mulia? Dijawab, benar dia dari nasab yang mulia. Apakah pengikutnya adalah orang-orang yang lemah? Benar dia adalah orang-orang yang lemah. Apakah dia pernah mengingkari janji? Tidak pernah dia mengingkari janji. Abu Sufyan nih, tidak mau berdusta. Kenapa? Dia mengatakan, saya takut kalau saya berdusta. Padahal kalau dia berdusta untuk kemaslahatan siapa? Orang-orang musyrik, kafir Quraisy. Dia khawatir kalau dia berdusta ketika ditanya, karena yang menyaksikan banyak. Maka kata Abu Sufyan, saya khawatir akan disematkan kepada saya bahwasanya Abu Sufyan pendusta. Orang kafir, kita dusta kayak ngomong. Kita dusta gampang, ya Allah. Lagi puasa, dusta. Sampai kata Ka'ab, apa saya nanti dusta aja ya kalau ketemu Rasulullah. Bahkan apa? Bahkan tidak cukup dari itu. Ka'ab itu sampai mengatakan apa? Wa asta'inu ala kulli dzi ra'yin min ahli. Sampai aku berangkat menuju keluargaku yang cerdas, orang-orang yang bijaksana. Saya tanya kepada mereka, bentar lagi Rasulullah datang nih. Caranya gimana supaya saya keluar daripada kemurkaan Rasul? Banyak kemudian kasih masukan. Alasan aja deh. Udah kamu kan orang yang pintar ngomong aja, insya Allah dimaafin lah. Insya Allah Rasul akan terima pengakuanmu, kemudian minta ampunkan engkau kepada Allah, cukup istighfarnya Rasul untuk dirimu. Ya, maka kemudian kata Ka'ab nih, ketika Rasulullah SAW qad adhalla qadiman, terakhir ini, ketika Rasul sudah hampir masuk pintu kota Madinah, zaha'anil batil, tiba-tiba kebatilan yang sudah ada pada dadaku itu tiba-tiba pergi semua. Saya tanya pergi, tadi mau berdusta, pergi. Alasan hilang langsung. Kata Ka'ab apa? Hatta araftu anni la anjua minhu bi syai'in abada. Sampai aku mengetahui, aku tidak akan pernah selamat daripada kemurkaan Rasulullah selamanya, kecuali dengan cara aku berkata jujur. Kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi apa judulnya tadi? Selamatkan dengan kejujuran. Ini endingnya itu tadi, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ka'ab mengatakan, aku tahu aku tidak akan pernah selamat daripada kemurkaan Rasulullah, kecuali dengan cara aku mengatakan perkataan yang jujur, maka aku kumpulkan kejujuran. Dan aku bersiap untuk menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.